Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Fauziah, NIM 2041010500001. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah latar belakang wawasan Nusantara dan yang kedua adalah kedudukan wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara ada 4. Yang pertama, falsafah Pancasila. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Dan yang keempat adalah aspek kesejarahan. Falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah 1. Penerapan hak asasi manusia, seperti memberi kesepakatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan individu atau golongan. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bangsa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Aspek kesejarahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi. Jadi semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kedudukan wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga adalah wawasan nasional sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keempat adalah ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima adalah GBHN sebagai politik dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Dan itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.